Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu ibadah online tidak menyurutkan semangat dan kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Dan saya yakin hal itu terjadi di dalam kehidupan kita karena pada saat ini kita pun bersama-sama membuka handphone kita atau TV kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan segala sesuatunya pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini kami bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online tengah pekan. Dan biarlah Tuhan semua waktu kami yang ada di depan, dari awal sampai pada akhirnya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus menguasai kehidupan kami, untuk kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu, di mana pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah pun kami menyanyikan dari hati kami yang tulus kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang sangat indah yang berjudul Tenanglah. Lagu ini adalah lagu jikalau kita berada di dalam sebuah pergulatan iman kita, atau di dalam kondisi pada hari ini secara psikologi, secara rohani kita sedang mengalami kekeringan. Biarlah lagu ini menjadi lagu di mana kita datang kepada Tuhan dengan sebuah komitmen, dengan sebuah doa bahwa di dalam lembah kekelaman pun Engkau Tuhan berjalan bersama-sama dengan aku. Tenanglah. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Papa. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Alkitab pernah mengatakan, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kesuksesan berkat tidak datang begitu saja, tetapi berkat Allah itu datang justru ketika kita belajar taat kepada Dia, belajar setia, maka kita akan melihat satu persatu tangan Allah merendah kehidupan kita menjadi begitu indah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau di saat ini, membuka hati, membuka pikiran, bahkan telinga kami untuk kami disapa oleh firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami di malam hari ini, agar sungguh-sungguh hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu, dan kami bisa dibarui oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan dengan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara, Paulus coba menyatakan kondisi atau situasi pada waktu yang akan datang, yang kita bisa ibaratkan waktu yang akan datang dari saat di mana Paulus berbicara tentu masuk di dalam kategori masa kini. Bahwa banyak orang-orang yang dahulunya percaya, saudara, beralih imannya kepada dunia ini, meninggalkan Yesus. Itu sebabnya kita tidak heran ketika kita mendengarkan ada satu negara yang dulunya Kristen, sekarang menjadi negara yang sangat banyak orang sekular di dalam, orang sekularisme di dalamnya. Banyak orang juga kemudian mencampur imannya, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran sehat, ajaran yang diterima, ajaran yang diberitakan oleh firman Tuhan. Kita sebut sebagai ajaran sinkretisme. Ajaran di mana orang berpegang teguh pada ketuhanan Yesus. Mereka percaya Yesus. Mereka mau kemudian memakai apa yang Alkitab katakan, tetapi dia juga mencampur dengan hal-hal mistis. Itulah sebabnya dikatakan jangan engkau dengarkan apa yang dikatakan oleh dongeng nenek-nenek tua. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Kristen pun bertingkah laku seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu kata Paulus, di waktu kelak nanti akan seperti ini. Sebagai gembala dan bapak rohani Timotius, yang wakala itu masih muda, Timotius itu sekitar 20 tahunan, Paulus memberikan nasihat penting kepada Timotius, orang yang dipakai oleh Tuhan ini untuk menjadi pribadi yang menghadirkan atau mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah itu bukan seperti yang kita bayangkan selama ini surga, bukan. Tetapi kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Kalau kerajaan Allah di surga itu bicara tentang keadilan, kesejahteraan, kedamaian,
maka hadirkan itu juga, suasana itu, kebenarannya ada di tengah-tengah bumi ini. Melalui apa, saudara? Di dalam Alkitab atau teks yang kita baca di dalam ayat 12, Paulus mengatakan kepada Timotius, hadirkanlah kerajaan Tuhan ini dengan integritas yang tentu nampak melalui pola laku. Atau perkataan Yesus adalah buah yang baik nampak dari pohon yang baik, nampak dari buah yang baik. Dahulu dan sekarang sebenarnya dunia ini memiliki pola yang sama, yaitu hidup yang mengedepankan citra ketimbang, saudara, integritas. Apa yang nampak bagi kita itu selalu kita tampilkan lebih menonjol daripada apa yang ada di dalam hati kita. Kita lihat ahli Taurat, orang Farisi, sebagian besar bukan dari mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Untuk kepentingannya, untuk dipuji, untuk diagungkan, untuk dimuliakan. Tetapi mereka menyombongkan dirinya. Orang mengatakan dia suci, dia saleh, tetapi integritas di dalam dirinya betul-betul, Bapak Ibu Saudara, seperti bangkai yang berada di bawah tanah atau di kuburan. Integritas itu adalah hal yang perlu sekali diperhatikan oleh kita. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Bahkan Paulus mengatakan bahwa mengasah integritas kita seyogyanya menjadi pusat perhatian pribadi setiap orang-orang Kristen. Kenapa? Karena integritas itu adalah tuntunan Allah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ketika Daud mau dipilih menjadi seorang raja, Tuhan pernah mengatakan bahwa apa yang dilihat manusia bukan dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Dan kalau kita kaitkan hal ini dengan Sakeus manjat di pohon, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang tahu hati Sakeus. Tetapi Yesus melihat Sakeus dan dia mengatakan, turunlah, aku mau tumpang di rumahmu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus tahu bahwa orang ini adalah pribadi yang merindukan akan Tuhan. Dia kenal namanya. Sehingga siapapun kita pada hari ini berada di balik layar handphone kita atau TV kita, Tuhan tahu kita. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu hati saya yang paling dalam. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa di dalam hati kita lah yang paling penting kita tanamkan firman. Hati kita adalah integritas yang harus kita tunjukkan di dalam dunia ini melalui buah-buah perbuatan kita. Bukan untuk menyombongkan diri, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, menjadi garam, menjadi terang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang Paulus katakan di sini kepada Timotius? Ada beberapa hal, yaitu kasih, setia, suci, jaga mulut kita dengan perkataan, dan juga api di dalam pelayanan kita. Inilah model-model integritas yang dikatakan Paulus kepada Timotius, dan itu juga yang diajarkan Yesus kepada para murid, dan yang itu juga lah yang diajarkan Alkitab kepada Bapak Ibu dan saya semuanya. Kalau kita perhatikan model-model ini, maka kita bisa menyimpulkan satu kalimat pendek, bahwa semua ini merupakan karakter Yesus. Dan kalau kita baca surat Paulus, ini yang kemudian Paulus katakan manusia baru. Manusia baru harus mengenakan manusia Kristus di dalam kehidupannya. Artinya dengan cara itulah manusia kemudian bisa menghadirkan kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil berbeda dengan dunia ini. Kita dipanggil serupa dengan Kristus. Yang dari kemuliaan untuk kemudian melihat kemuliaan dan memperoleh kemuliaan. Kita memang warga negara dunia, tetapi juga warga negara surga. Sehingga kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Tuhan. Be yourself itu tidak bisa, saudara. Menjadi dirimu sendiri tidak bisa. Engkau harus menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita mencoba menggali bagian apa yang dikatakan Paulus, kasih, perkataan, kepedulian, pikiran di dalam Kristus. Kasih di sini menggunakan kalimat kata agape, yaitu kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang berkorban. Ini harus juga dikenakan di dalam keluarga kita, bukan? Ketika kita bersama dengan pasangan kita, ada pengampunan, ada saling mengerti, ada saling mengasihi, ada berkorban, saling menerima satu dengan yang lain. Karena semua orang punya kekurangan masing-masing, kita harus bisa saling mengayomi satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan kalau bicara tentang kasih agape. Tidak ada berkata engkau kurang pandai, aku pandai. Engkau kurang kaya, aku kaya. Engkau miskin, aku kaya. Engkau bodoh, aku pintar. Tidak ada. Kasih agape itu adalah kasih di mana kita menerima orang lain. Kasih yang berkorban, kasih yang tulus sejati untuk kebersamaan kita. Yang kedua, Paulus katakan perkataan. Perkataan-perkataan yang sifatnya membangun satu dengan yang lain.
Orang bisa memberi masukan, orang bisa mengkritik, tetapi perhatikan setiap ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Apakah itu memperbaiki orang lain atau membuat orang lain menjadi murka, saudara? No gosip, no kutuk, no caci maki. Tidak ada fitnah. Itu harusnya menjadi kata-kata yang keluar dari perbendaharaan orang Kristen, yaitu kita membangun orang lain dengan apa yang kita katakan. Bukankah mengatakan berkat jauh lebih baik daripada memperkatakan kutuk, Bapak Ibu Saudara? Kepedulian. Di dalam kondisi bangsa ini yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita merdeka, bukan? Ke-75. Apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa ini? Kepedulian apa yang sudah kita berikan bagi sesama kita, bagi masyarakat? Pikiran kita, apalagi di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini. Seberapa peduli kita dengan orang-orang yang tidak mampu berbuat sesuatu? Beberapa kali saya ulang bahwa pertama-pertama COVID, banyak sekali bukan saudara orang-orang memberikan bantuan. Tetapi setelah berjalan begitu lama, Bapak Ibu Saudara, kemudian mulailah surut. Makin berkurang orang-orang yang memberi bantuan kepada orang yang tidak berdaya. Padahal kondisi ekonomi tidak lebih baik daripada pertama COVID. Itulah juga yang menjadi kasih mula-mula yang Paulus katakan jangan sampai kemudian kasih mula-mula itu hilang. Kita gantikan dengan waktu-waktu kemudian di mana semangat kasih mula-mula itu sudah mulai meredup. Kepedulian ini harus terus dibangun dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan cuma sampai di situ, Paulus mengatakan pikiran. Pikiran yang baik itu akan menyehatkan tubuh kita. Karena pikiran yang baik itu membuat seluruh hormon kita bergerak dengan begitu indahnya, begitu baiknya. Pikiran yang baik itu akan menghasilkan buah yang manis. Dan pikiran yang baik itu akan membangun begitu banyak orang, bukan cuma kita pada hari ini. Itu sebabnya Paulus bilang integritasmu adalah integritas yang harus diperhatikan, yang penting sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita foto untuk kita masukin di Instagram wajah kita, sebelum kita foto kita bisa berkali-kali memilih foto kita yang paling bagus. Kita nyisir rambut kita yang paling bagus, kita kasih warna, kita kasih aplikasi yang paling bagus. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah ketika kita melihat integritas kita, kita harusnya juga memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Menjadikan indah dengan sungguh-sungguh, bukan orang lain lihat, tetapi Tuhan yang lihat. Yang kedua, melalui integritaslah Paulus katakan, bersaksilah sebagai garam dan terang dunia ini. Itu di dalam ayat yang ke-14. Ada satu hal pokok di sini, yaitu dampak dari pembaruan integritas kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Ketika kita mencoba memperbaiki integritas kita, kita mengupayakan integritas kita menjadi serupa Kristus, maka setelah itu kita harus menjadi saksi Kristus. Kata Paulus di dalam ayat 14, bangunlah dan ajarlah, tentu saja membangun dan mengajar orang lain. Kata bangun di sini adalah jangan engkau malas. Ketika engkau sudah mendapatkan firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau belajar firman Tuhan, jangan biarkan pengetahuan itu hanya bagi kita. Tetapi Paulus katakan bangunlah. Kenapa bangunlah? Karena kita cenderungnya untuk duduk. Kita cenderungnya untuk bermalas-malasan. Kita berkata saya masuk surga, saya percaya Yesus, tetapi kita lupa memperkatakan Injil itu kepada orang lain. Sehingga Paulus berkata di sini bangunlah. Lalu kemudian apa? Bukan hanya engkau bangun, lalu kemudian kita bertemu dengan orang lain, tetapi ajarlah. Ajarlah di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah kata yang dipakai sebagai kata bukan cuma perkataan, tetapi juga kesaksian hidup kita. Kesaksian pola laku kita, pola pikir kita, pola perkataan kita, itulah yang paling penting dikatakan Paulus di sini. Arti kata di sini yang ingin saya sampaikan adalah menjadi manusia yang berdampak bagi orang lain. Jadi bukan hanya untuk kita, tetapi juga bagi orang lain. Dan dampak yang ditimbulkan itu haruslah seperti garam yang memberikan rasa atau cahaya yang memberikan penglihatan. Kalau kita makan sesuatu tanpa perasa itu tidak enak. Sehingga ketika orang lain makan sesuatu itu dengan hambarnya, tidak ada warnanya, maka kitalah yang memberikan rasa itu. Ketika orang buta berjalan tidak tahu arah kemana mereka berjalan, kitalah yang menjadi cahaya penglihatannya, agar mereka bisa berjalan di dalam terang ilahi. Sehingga melalui hidup kita, orang bisa merasakan enaknya Kristus.
Orang bisa merasakan dan menikmati Tuhan itu seperti apa. Karena jujur sekali pada hari ini banyak orang mengatakan Tuhan itu kok tidak terasa di dalam hidup saya. Banyak orang mengatakan ya jadi orang Kristen, ya jadi orang Kristen. Orang Kristen bukan orang Kristen sama saja di dalam hidup ini. Kita harus berbeda dengan orang lain. Kita harus menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan itu indah, kekristenan itu menikmati Tuhan. Sehingga begitu banyak orang mengatakan, oh iya, rupanya berbeda. Karena orang itu mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak membutuhkan Bapak Ibu Saudara orang Kristen yang banyak teori, yang duduk ibadah, lalu pulang dan buka usaha, bekerja setiap hari selesai. Dan itu dilakukan hari Minggu dan terus menerus di dalam kehidupannya. Teorinya banyak, tetapi praktik kehidupannya tidak ada. Atau kita memuji Tuhan, haleluya, tetapi begitu kita pulang Bapak Ibu Saudara, kita lupa apa yang kita dengarkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mendengarkan. Dan Bapak Ibu kalau ke gereja atau mendengarkan firman, tidak 100% Bapak Ibu nangkep. Paling banter 10% atau 15% di telinga kita. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita adalah apa yang kita mengerti, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Menjadi orang Kristen tidak boleh hambar atau menjadi orang Kristen yang gelap, atau orang Kristen yang datang duduk saja, atau orang Kristen yang pasif. Tetapi orang Kristen itu harus aktif, harus melakukan sesuatu. Sehingga kata ajarlah di sini saya tekankan lagi, adalah kata yang memakai tensis yang menunjukkan keaktifan seseorang. Melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16 saudara akan mendapatkan apa kata Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu. Kamu harus kerjakan keselamatanmu. Itu yang Paulus katakan. Ketika kita percaya Yesus Tuhan, ketika kita meyakini anugerah Tuhan berupa keselamatan diberikan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kata iman atau pisteo, artinya itu adalah bergerak terus dan tidak pernah berhenti pada sebuah titik. Kehidupan kita tidak boleh kehidupan yang levelnya adalah level swimming, tetapi harus sampai level diving, level paling menyentuh dasarnya, yaitu kita melakukan sesuatu karena kita percaya bahwa iman kita harus bertumbuh terus dan menerus. Sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan pernah berhenti menyerah. Ketika engkau menghadapi pergumulanmu, ketika engkau menghadapi permasalahanmu, tetap kerjakan keselamatanmu, integritasmu harus jadi terang dan garam bagi orang lain. Saya dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk menjernihkan air yang keruh, bukan menjernihkan air yang sudah jernih. Untuk apa itu? Tidak bisa, saudara. Kita dipanggil untuk masuk di dalam sebuah pergumulan bersama orang lain, untuk menjadi garam dan terang di situ, menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah kita menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam ayat 16 atau yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kepada Timotius, awasi dirimu dan bertekunlah senantiasa. Awasi dirimu dan bertekunlah senantiasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di sini bahwa perbaikilah integritasmu. Yang kedua, setelah integritasmu baik, maka engkau harus menjadi saksi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga di sini Paulus katakan, awasi dirimu dan bertekunlah senantiasa. Artinya bahwa konsistensi diperlukan ketika integritas kita sudah baik. Ketika kita sedang menjadi garam dan terang dunia, kita harus konsisten melakukan itu. Ada seorang jemaat Bapak Ibu Saudara yang berada di sebuah gereja kecil di kota yang terbilang kecil. Jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Jemaat ini selalu datang ke gereja Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman. Karena dia punya hati yang rindu sekali firman Tuhan. Hari ini online Bapak Ibu Saudara, banyak orang nonton di rumah, ibadah di rumah. Tetapi hari ini saya mau katakan kita, kota Magelang ini sudah onsite. Lalu kenapa kita masih sembunyi di rumah kita? Kecuali tentu yang punya penyakit bawaan atau yang sudah berusia lanjut atau rentan dengan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, ibu ini adalah ibu yang jalannya miring. Jadi kalau dia jalan itu dia harus melekat dengan dinding. Dia melekat dengan dinding dan
Kalau itu menjadi orang Kristen yang biasa, saya yakin dia punya alasan untuk tidak beribadah di gereja. Tetapi dia tidak beralasan. Dia tetap datang ke gereja, dari rumahnya sampai di gereja. Dia jalan melekat di dinding-dinding rumah sampai di gereja. Orang ini saya katakan setia sampai kemudian dia mati, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hidupnya baik. Dia betul-betul datang berdoa, menyanyi, dan punya komitmen untuk melakukan firman Allah sampai dia mati. Paulus katakan, awasi dirimu dan bertekunlah seperti ibu itu. Hiduplah dengan konsisten di dalam iman kita, berdampak bagi orang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Timotius kemudian saya yakin percaya mendengarkan apa yang diberitakan Paulus dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan memang benar bahwa Timotius tetap menjaga kemurnian imannya di dalam Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan walaupun tidak setenar Paulus. Tetapi bagi Tuhan, dia adalah anak Tuhan yang sangat berharga yang mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang setia bukan 1-2 tahun. Atau setia ketika kondisi dan kehidupannya baik. Dia setia. Dia bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepadanya dengan jumlah yang banyak itu kepada orang lain. Tetapi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, godaan itu datang dalam hidup kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Yang disinilah Paulus katakan, pernah bahwa aku dicaci maki, aku disesah, aku tidak dipedulikan, tetapi aku bermegah justru di hadapan Kristus. Bahwa Paulus mengatakan justru di saat aku lemah, aku kuat. Boleh enggak kita mengatakan justru ketika aku berada di dalam pergumulan, aku kuat? Apa artinya kata ini? Artinya ketika kita sehat, kita baik, seringkali bukan kita lupa untuk bersandar kepada Tuhan karena kita kuat. Tetapi ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, di situ kita baru menyadari, oh iya, aku membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, integritas yang dimaksudkan Paulus setia dan kokoh itu adalah integritas yang bukan hanya berkonteks pelayanan, tetapi tantangan pelayanan, tantangan kehidupan, tantangan masyarakat, tantangan pekerjaan tetap membuat kita makin kuat. Ada pohon cemara Bristlecone. Itu adalah pohon cemara tertua di dunia. Beberapa diantaranya diperkirakan berumur 3.000 sampai 4.000 tahun. Pada tahun 1957, seorang ilmuwan Edmund Schulman menemukan sebatang diantaranya dan menamainya Metusalah, atau pribadi yang umurnya panjang sekali. Pohon cemara ini berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramida. Bayangkan, pohon Bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika bagian barat di ketinggian kira-kira 3.050 sampai 3.350 meter. Mereka mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara sangat dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat dia kuat? Lingkungan, Bapak Ibu Saudara. Lingkungan yang bukan nyaman, tetapi lingkungan yang ganas. Sehingga itu membuat pohon ini kokoh dan berusaha bertahan hidup. Dan kemudian dia memiliki umur dan akar yang begitu kuat. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Kekuatan saudara dan saya bukan pada pengetahuan kita, bukan pada kekayaan kita, tetapi yang paling utama, kekuatan itu datang dari keinginan besar kita untuk mengasah integritas kita di hadapan Tuhan. Supaya kita mampu mencapai sebuah tujuan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kerajaan Allah bukan menunggu orang lain yang menghadirkannya lebih dulu, tetapi hadirkanlah dengan hidup yang berintegritas dan berdampak pada orang lain dengan konsisten apapun keadaan dan kondisi saudara pada hari ini. Sehingga kita tidak punya alasan nanti aku akan mengasah integritasku, besok aku mengasah integritasku, setelah pandemi ini aku mengasah integritasku. Harusnya hari ini kita tidak punya alasan untuk mundur di dalam Tuhan. Kalau engkau dan saya mengatakan saya percaya Yesus, maka serupalah dengan Kristus. Hadirkan kerajaan Tuhan sekarang ini di dunia ini. Keadilan, kesejahteraan, kedamaian melalui hidup kita yang sungguh-sungguh serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau sebab Paulus mengajak kami untuk hidup suci di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, serta menjadi garam bagi orang banyak, serta menjaga integritas kami konsisten di hadapan Allah, sehingga apapun tidak menggoyahkan kami. Kami tetap menjadi saksi, kami tetap memiliki integritas, kami tetap menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kami yang ada di rumah Tuhan, sakit apapun kami hari ini, Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Kalau kami punya masalah terhadap keluarga kami, finansial kami, Tuhan jamah kami, pulihkan kami, beri kami iman yang berpaut pada Engkau, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami bisa melihat karya nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati negara kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami semuanya sudah berdoa. Amin.